Kalau masuk. Baik Ibu Bapak, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa ala alamin innaka Hamidum Majid. Pertama-tama tentu saja kita tidak lupa selalu panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya alhamdulillah kita bisa bertemu kembali bertatap muka di acara pendidikan dan pelatihan program organisasi penggerak yang diinisiasi oleh IGI sebagai kepanjangan tangan dari Kemendikbud. Alhamdulillah sekarang sudah menginjak ke hari yang kelima ya, hari yang kelima. Berarti tinggal 1 hari lagi Ibu Bapak. Dan di hari kelima ini alhamdulillah Ibu Bapak masih antusias, masih semangat ya untuk tetap mengikuti kegiatan ini sampai tuntas. Mungkin yang belum hadir bisa jadi dikarenakan karena faktor sinyal ya, faktor teknis mungkin. Karena memang beberapa rekan kita posisinya berada di jangkauan yang sinyalnya mungkin masih gangguan ya. Apalagi sekarang musim hujan di mana beberapa lokasi sinyalnya sangat terganggu ya, tapi tidak apa-apa. Nah, itu mah di luar kehendak kita. Baik Ibu Bapak, kita mulai ya bahwa hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sebetulnya menjadi inti dari keseluruhan materi dari pelatihan ini sebetulnya ya, yaitu RPP ya, atau apa RPP itu Bu? Rencana baik Ibu Bapak, rencana pelaksanaan pembelajaran ya. Halo halo Ibu Bapak, kedengaran suara Adi Ibu Bapak? Halo. Oke. Baik, Ibu Bapak, seperti yang sudah tadi saya jelaskan di awal bahwa RPP ini merupakan bagian yang sangat vital bagi seorang guru ya, eh, di mana RPP ini menjadi salah satu acuan kita ya, acuan kita menjadi salah satu petunjuk kita atau arah kita dalam hal melakukan kegiatan atau aktivitas belajar mengajar. Bahkan RPP itu sendiri kan dikuatkan lagi di sebuah aturan payung hukum ya, dalam sebuah permen. Maka dari itu Ibu Bapak, kalaulah seorang guru yang bertugas di sebuah sekolah atau lembaga pendidikan, ketika dia mengajar dia tidak membuat RPP, nah sebetulnya itu sudah setidaknya itu sudah bagian pelanggaran hukum sebetulnya ya. Nah, bahkan bisa dikatakan itu malpraktek dalam pendidikan ya secara hukumnya. Nah, Ibu Bapak, berkaitan dengan itu seiring berjalannya waktu bahwa RPP ini boleh dikatakan mengalami beberapa perubahan ya, perubahan baik itu bukan perubahan sih sebetulnya. Mungkin ada semacam penyederhanaan ya. Penyederhanaan dari tahun ke tahun, dari mulai terutama kalau kita mundur ke belakang dari sejak digulirkannya kurikulum 2013 tahun 2013 ya. RPP itu penuh dengan dinamika dari yang mulai berlembar-lembar, sekian lembar, lama kelamaan disusutkan, apalagi setelah munculnya Merdeka Belajar Ibu Bapak ya. Ini salah satu program Merdeka Belajar adalah salah satunya penyederhanaan dalam administrasi guru. Seperti yang sudah kita kenal bahwa RPP yang sekarang itu lebih kepada RPP yang sederhana ya, atau RPP 1 lembar. Nah, Ibu Bapak sendiri, saya hanya mau kadimas saja ya. Satu hal lagi yang perlu Ibu Bapak kita sama-sama pahamkan bahwa RPP ini Ibu Bapak
sifatnya itu fleksibel Ibu apa ya? Fleksibel dalam arti bahwa dalam pelaksanaannya bisa jadi RPP ini menjadi bagian arah kita dalam hal aktivitas belajar mengajar dari mulai bagaimana kita melakukan proses pembelajaran, kemudian apa yang akan diberikan kepada anak dan apa yang akan kita ukur untuk keberhasilan pembelajaran yang sudah Ibu Bapak lakukan melalui penilaian yang kemarin sudah kita sama-sama diskusikan. Nah, Ibu Bapak sebagai pembuka mungkin itu ya. Nah, nanti akan berkembang dengan diskusi. Eh, Abi akan eh, membuka forum. Silahkan kita akan berdiskusi tentang eh, apa sih yang pernah Ibu Bapak lakukan dalam aktivitas mengajar Ibu di kelas berkaitan dengan RPP yang sudah Bapak Ibu buat. Silahkan boleh dimulai dari siapa saja. Kita berbagi ya. Bebas saja mau sekali lagi ini mau sedikit apa mau curhatan, mau apa namanya menyampaikan masalah mungkin dalam hal penyusunan RPP. Jadi RPP di sini itu bukan hanya sebatas penyusunan ya, tapi berikut melaksanakan RPP-nya itu sendiri. Ya. Mangga Ibu senang Bapak badai dikawitan ke usaha, badai membuka. Aduh, Bu Yeni silakan Bu Yeni. Boleh sekali Bu Yeni. Untuk Bu Yeni mah boleh. Sok Bu Yeni mangga Bu. Betul. Oh gitu. Astagfirullah. Baik, baik. Terima kasih Bu Yani share pengalamannya. Mangga dilanjut sama Bu Air ini ya. Mangga Bu Air. Waktu ya. Iya, iya. Jangan ya. Iya, betul. Pak. Baik, terima kasih. Eh, Bu Dewi Yulianti. Nah, Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang.
Alhamdulillah abi teh kalau ningali Bu Dewi teh dengan senyumnya jadi nambah semangat kamu abi teh. Sumigrah senyum. Enggak Bu, Haji. Ela das Bu, ngami semangat kamu. Teruskan ke Padindin teruskan rasok. Mangga Bu Dewi. Hmm. Bukan baik-baik sayang ya. Ini lagu wali itu. Bang Ajeng Bu. Betul betul. Iya, Bu Dewi gangguan sinyal ya. Mohon. Ya inilah tantangan tantangan kita. Ya nggak apa-apa. Baik, sambil menunggu sinyal kembali normal. Oh, tak ada. Hmm. Yos, Bu. Oh, udah bosan, Bu. Abi mah tidak bosan. Komo dengan senyuman ibu mah, aduh, semangat. Mangga. Atur, mohon mangga. Waalaikumsalam, atur nuhun Bu Dewi. Mangga nu sanes bae menanggapi, menambahkan atau mau menambah masalah juga mangga. Bu Linda, coba ya Bu Linda yang nguping dari Bu Linda. Bu Linda Yanti. Mangga beli badai menanggapi atau beli badai menyampaikan sesuatu berkaitan dengan EPP mohon. Mangga sok. Waalaikumsalam. Mangga Bu. Ini, oke ditampung.
Mohon, mohon. Iya, iya. Kumaha tah kembali ke awal teh. Abot abot macana maksudnya kok abot abot oh AKM. Soal AKM. Mohon, mohon. Oh gitu. Mohon, mohon, mohon. Aras. Waalaikumsalam. Bu Linda ya. Bu Linda sekedap hari Pakus mana? Ke mana, Bu? Asa Pakus mana ke mana? Eh, ke aya tacan ka ieu ku abi ka Toong. Pakus mana? Pang ngamelkeun Bu nya diantos gitu. Pakus mana? Mohon hatur. Waalaikumsalam. Itu mungkin sebuah apa namanya? Sebuah kenyataan pendidikan di Garut ya. Ya, Ibu Linda dari Kadungora 3 ya. Itu memang terjadi bukan hanya di sekolah Bu Linda saja, di beberapa sekolah pun yang posisinya agak-agak diskotik ya, yang memang mengalami hal yang sama. Lagi pandemi yang kemarin itu hampir 1 tahun lebih ya, ada istilah learning loss, ada apa namanya pendidikan pengetahuan yang hilang karena itu tadi karena pandemi ya. Baik, terima kasih Bu Linda. Mangga nu salajengna bade menanggapi bade menambihan deui Pak Budi atau Pak Budi ya. Dongeng Pak Budi ya. Sampai dongeng ti kesepuhan yang tenang aya dongeng naon anu rame. Mangga Pak Budi dia. Dari satu Sukauning Pak Budi mangga. Mangga atus Pak Budi, aya Pak Budi mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya betul. Iya, iya. Iya, iya. Hmm. Baik, terima kasih alhamdulillah akhirnya Pak Budi bersuara di forum ini. Semangat Pak Budi. Nah, baik dilanjut Pak Gaga. Mangga Pak Gaga. Terus
Halo, Pak Kakak, Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga, Pak Kakak. Gimana Pak? Gimana? Triknya gimana? Ya, iya. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Gaga ya sudah memberikan komen. Mangga dilanjut. Bolisa, coba Bolisa. Mangga Bolisa berbagi, berbagi. Waalaikumsalam. Mangga, mangga Bu, mangga, mangga. Ya, ya. Susah ya. Iya. Oh iya, siapa guru IPS? Waktu kelas satu. Tuh, tuh.
Baik, baik. Terima kasih Bu Lisa. Bu Ina masih di sana Bu ya? Bu Ina masih di masih ya. Iya, baik. Kalau Bu Neneng sudah pindah ya? Sudah pindah. Oh iya, iya. Itu teman-teman MGMP dulu di Rayon 6. Rajin. Bu Lisa suka ini MGMP di Rayon 6 dulu. Oh, baru bergabung. Pantesan Abi jarang lihat ini Bu Lisa di Rayon 6. Kepungkur Abi mantan ketua Rayon 6. Baik, Ibu Bapak, alhamdulillah ya ada 7 orang yang sudah berbagi dan apa namanya? eh Apa yang Ibu Bapak tadi sampaikan ya di terutama nih keluhan-keluhan, memang ini sesuatu yang tugas berat Ibu Bapak ya. Di sisi lain kita ya bukan kita ya, pemerintah itu menyodorkan sesuatu apa satu hal yang ideal harus kita buat, harus kita bangun ya. Sementara di sisi lain kondisi di lapangan yang sejatinya Bapak bisa mendukung apa yang diprogram oleh pemerintah ternyata itu jauh pasak daripada tiang ya. Jauh panggang daripada api, pasak daripada tiang. Dan memang kondisi seperti ini pernah dialami juga di Abdi ya. Dulu Abdi Pak, kantor di waktu di Bayambong satu ya, di SMP Bayambong satu, Abdi menemukan hal yang seperti begini ya. Kalau di SMP 1 Garut mah ya alhamdulillah eh, Abi jarang menemukan yang seperti ini. Dan memang itu sebuah sebuah kondisi ya, sebuah perbedaan. Ibu Bapak, perlu Ibu Bapak sebelum kita sama-sama jawab ya, kita sama-sama jawab saja, bukan dari TAP, tapi kita semua juga menjawab. Satu hal yang perlu Ibu Bapak pahamkan di sini berkaitan dengan RPP yang Ibu Bapak buat, sebetulnya tadi apa yang dikeluhkan oleh Bu Yeni ya, Bu Airini, di mana antara RPP dengan kenyataan di lapangan itu kadang jauh jauh apa tidak nyambung ya, ada ketidaknyambungan dan memang itu tidak bisa kita hindari, tapi paling tidak ibu bapak eh, RPP yang kita buat itu paling tidak mencerminkan atau harus apa namanya mengcover ya, mengcover tiga hal penting, apa yang ibu bapak akan buat di kelas, tiga atau empat ya, atau tiga lah ya. Yang pertama ibu bapak, hal yang perlu ibu bapak cover untuk pembelajaran di kelas kaitannya dengan RPP sebagai acuannya adalah kita tahu apa maaf, kalau dalam konteks RPP itu KD atau kompetensi apa yang mesti ibu bapak akan sampaikan kepada siswa ya. Kompetensi apa? Kompetensi dasar tentunya. Nanti yang kompetensi dasar ini diterjemahkan ke apa namanya, ke materi yang akan Ibu Bapak ajarkan. Nah, kemudian setelah itu dengan apa Ibu, maksudnya dengan model apa, dengan cara apa Ibu mengajarkan di kelasnya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, bagaimana cara mengukur hasil pembelajaran Ibu Bapak yang sudah lakukan di kelas. Nah, ketiga hal ini harus tercermin dalam RPP. Abi sudah melihat dari beberapa RPP. Dan memang namanya RPP bukan hanya Ibu Dewi saja, Bu Dewi ya, Abi oke kadang yang namanya RPP ya istilahnya ATM ya. Tidak ada yang murni dari nol membuat RPP itu. Abi juga akui yang namanya RPP itu ya ATM ya. Ambil T-nya itu apa, Bu? ATM, singkatan dari ATM. Ambil, tiru, M-nya modifikasi Ibu Bapak ya. Nah, jadi kalau Ibu mau mengcopy paste ATM jangan keseluruhan Ibu Bapak ya. Kenapa tidak tidak boleh keseluruhan? Pertama, terus buku hak ciptanya. Yang kedua, kan kondisi RPP yang Ibu Bapak copy ATM itu kan sekolahnya berbeda, siswanya berbeda. Nah, itu Ibu Bapak jadi pertimbangan ya. Jangan sampai pernah kejadian pengawas ya dulu di sekolah antah berantah ya, bukan di sekolah di forum ini. Ali tina menuju supervisi ima tina RPP cenah menggunakan apa media yang sarana yang digunakan media ada Infocus, ada apa, ada PowerPoint ya,
tapi pas di pelaksanaannya tim fokusnya teh aya PowerPoint apalagi ya nuangkat yang gambar we ditempel dina papan tulis. Nah, kan itu jadi apa? Jadi sesuatu yang terlalu mencolok ya kita. Jadi tidak menyesuaikan. Nah, Ibu Bapak, sekali lagi RPP adalah acuan saja, tapi praktek di lapangan kembali kita melihat situasi dan kondisi. Selama penyimpangannya tidak mendasar ya, tidak mendasar, penyimpangannya atau deviasinya lah paling paling maksimal tuh 25% itu bisa dimaklumi Ibu Bapak ya. Tapi kalau deviasinya penyimpangannya lebih dari 50% antara RPP dengan apa yang kita berikan di pembelajaran di kelas itu tanda tanya ke kita Ibu Bapak. Apa yang kita perlu tanda tanya? Berarti pada saat membuat RPP, maaf pada saat meng-ATM RPP, Ibu Bapak tidak memperhatikan eh, situasi dan kondisi kelasnya masing-masing. Kan yang tahu kelasnya masing-masing Ibu Bapak, Ibu Bapak sendiri. Ketika Ibu Bapak menyusun RPP, coba bayangkan siswa kita, bayangkan sarana kita, sarana sekolah di kita ya, kemudian bayangkan kemampuan kita. Kalau kita mau contoh kalau kita menggunakan sebuah model pembelajaran, apakah model pembelajaran ini sudah kita kuasai ya? Kalau belum, apakah perlu dipelajari terlebih dahulu? Jadi jangan asal mencantumkan model kan anu namanya anu canggih-canggih misalnya model anu tapi pada saat pelaksanaan model teka anggoda memang belum menguasai. Nah, jangan sampai jauh panggang daripada api. Tapi berproses untuk mempelajari kemudian mulai yang diharapkan dalam sebuah pembelajaran yang berorientasi kepada pembelajaran berpusat kepada siswa ini menjadi masalah. Itu biasa dilakukan. Nah, Ibu Bapak, RPP yang Ibu Bapak susun sebaik seyogianya nih Bu ya. Ini secara pengalaman ti Abi pengintan. Dan memang ini belum jarang dilakukan oleh beberapa. Abi juga mendapatkan ilmu ini salah satunya dari setelah Abi ikut pelatihan pertama pelatihan yang guru inklusi ya, guru inklusi. Pernah Ibu Bapak yang di Kemendikbud ya, guru inklusi kemudian di sekolah di guru penggerak ya, di guru penggerak. Alhamdulillah menemukan Ibu Bapak bahwa sebelum menyusun RPP itu kita seyogianya melakukan yang namanya diagnosis awal. Diagnosis awal. Diagnosis awal itu apa? Yaitu diagnosis ada dua ya, ada diagnosis non kognitif, ada diagnosis kognitif. Nah, oke, kita langsung saja ke contohnya biar biar lebih ini lebih operasional. Nah, biar ada contoh contoh RPP Abi nu kaitanna sareng RPP berdiferensiasi. Jadi Ibu Bapak salah satu hal yang penting di dewasa ini ya yang perlu Ibu Bapak pahamkan ketika membuat RPP atau melakukan pembelajaran adanya diferensiasi atau perbedaan siswa ya adanya perbedaan siswa. Nah, baik Ibu Bapak kita lihat di sini ya. Nah, pada saat Ibu mau menyusun RPP ini ideal lagi kembali ke kondisi idealnya dan teknis di lapangan mah oke kadang-kadang diidealkan tapi pada kenyataannya ya agak susah juga. Tapi kenapa tidak kita coba ya? Nah, Ibu Bapak untuk mendeteksi ya, untuk mendeteksi kasus-kasus yang seperti dialami oleh Pak Gaga minat baca kurang ya, kemudian oleh terakhir Bu Lisa ya. Ada yang tidak sama macam-macam acan, untuk apal-apal acan ibu kota Jawa Barat ya dan segala macam. Nah, sebetulnya hal-hal seperti itu bisa dideteksi oleh Ibu Bapak ketika Ibu Bapak melakukan diagnosis awal. Jadi di awal pembelajaran atau minggu pertama Ibu masuk, Ibu Bapak menyebarkan semacam angket ya, semacam angket kepada siswa. Kalau apa namanya? Kalau zamannya PJJ kan bisa pakai diluring kan pakai pakai Google Form ya. Beberapa pertanyaannya berkaitan dengan pertama non kognitif. Non kognitif itu pertanyaan-pertanyaan tadi apakah punya minat baca, minatnya kemana ya, kemudian apakah tingkat mahir bacanya sampai kemana, kemudian kesukaannya apa ya, hobinya apa dan segala macam. Nah, itu menjadi pekerjaan awal Ibu Bapak dalam hal mengawali sebelum mengawali pembelajaran. Kemudian yang satu lagi ada diagnosis kognitif. Nah, itu berkaitan dengan pengetahuan.
awal anak itu sudah sejauh mana. Nah, contohnya tadi kalau kognitif awal yang disampaikan ibu bapak, ibu bapak bisa mendeteksi bahwa beberapa siswa bisa jadi membacanya masih kurang, pemahaman ke IPS-nya katakanlah tentang petanya juga masih kurang, itu bisa bisa dideteksi ibu bapak. Nah, kalau itu sudah bisa dideteksi, maka itu akan meminimalisasi ya, meminimalisasi hal-hal dasar yang memang yang siap bagus. Nuhun. Eh, seperti yang dikeluhkan oleh Bu Lisa, bisa terdeteksi lebih awal ya. Nah, ini contoh. Ibu Pak lihat di sini di contoh. Nah, di sini Abi melakukan pemetaan awal ya, pemetaan awal kebutuhan belajar persiapan belajar siswa. Abi membuat 3 kelompok ibu bapak ya di sini. Kaitannya dengan kesiapan belajar. Kelompok pertama, murid yang yang telah memahami konsep dasar ilmu ekonomi ya, belajar ekonomi kelas 7 ini kelas 7. Murid telah memahami konsep dasar ilmu ekonomi, masalah ekonomi dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini kelompok yang mereka katakan kelompok yang unggul. Ya, kelompok yang unggul. Kemudian yang tengah-tengah ini, murid telah memahami konsep dasar ilmu ekonomi, eh, masalah ekonomi, tapi belum bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang tengah-tengah. Kemudian yang berikutnya, murid yang belum memahami, ya mah boleh dikatakan yang masih blank dengan ilmu ekonominya. Nah, ini di apa namanya di klasifikasi orangnya. Ini dari Google Form ya, diambil dari hasil Google Form. Kemudian diklasifikasikan nama-nama siswanya satu kelas. Kamu uji coba masuk ke kelas dulu aja ya. Nah, setelah ibu bapak membuat pengelompokan seperti ini kita mengarah ke pembelajaran diferensiasi ya, Jadi guru atau lembaga pendidikan atau sekolah itu sudah mulai sekarang itu memperhatikan eh, karakteristik perbedaan siswa itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pembelajaran. Nah, nanti arahnya kemana? Arahnya kelompok-kelompok ini nanti akan menjadikan hasil dari pembelajaran itu berupa produk pembelajaran yang bervariasi, Ibu Bapak. Nah, contohnya di mana? Nah, ini murid yang sudah memiliki ke apa namanya? Kepemahaman yang sudah bisa ke aplikasi, di antaranya di sini akan diberikan tantangan dengan soal-soal yang sifatnya aplikatif dengan kehidupan ini. Soal-soal AKM mungkin bisa diberikan kepada mereka ya untuk sebagai tantangannya atau produknya tugasnya nanti. Sementara yang tengah-tengah, nah yang tengah-tengah murid menggunakan benda audiovisual untuk mendapatkan pemahaman tentang keilmuan ekonomi yang dibelajarkan dengan cara seperti ini. Kemudian belajar secara kelompok dibantu oleh salah seorang siswa yang sudah paham dan sudah paham baik konsep maupun penerapannya dalam bimbingan guru. Nah, di sini berarti ada siswa yang membantu teman-temannya untuk berdiskusi tentang materi pembelajaran masalah ekonomi sesuai materi. Yang terakhir kelompok ini adalah kelompok yang masih blank dalam ilmu ekonominya. Berarti ini eh, diberikan penjelasan secara rinci, secara klasikal oleh guru ya, dengan cara memberikan materi-materi yang sifatnya mendasar. Nah, kemudian setelah ini diketahui baru muncullah RPP yang diinginkan seperti apa ya. Nah, Ibu Bapak kelihatan ya. Oke, ini contoh RPP yang satu lembar ya, RPP satu lembar. Di sini tidak ada lagi ditulis KD, KIKD ya, Ibu Bapak. Sekali lagi Bapak jangan mempermasalahkan itu. Bapak nahan 25 ayat KIKD. Oh, mau fokus mana ya? Oh, iya. Baik. Nah, Ibu Bapak sekali lagi kita tidak memperdebatkan lagi KIKD, IPK ya. Kenapa ada, kenapa tidak ada. Habis tinggal di beberapa FPP dari Ibu Bapak yang sudah kumpulkan ada yang lengkap dengan KIKD-nya, ada yang tanpa KIKD, ada yang seperti begini. Tidak ada yang salah, tidak ada yang salah ya. Semua benar. Tidak tahu dipermasalahkan.
Nah, EPP model ini adalah EPP yang konon terbaru ya, yang pernah diinikan oleh menteri kita, oleh Pak Nadiem, dengan revolusi Merdeka Belajarnya adalah inilah Merdeka Guru ya. Merdeka Guru muncul di sini. Ini yang satu lembar itu. Pertama yang harus ada itu ada tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran ini menjadi bagian tak terpisahkan, dan memang ini menjadi arah kita dalam hal kita melakukan aktivitas pembelajaran di kelas. Nah, tujuan pembelajaran tidak usah dibahas, mungkin Bapak ya, yang jelas tujuan pembelajaran ini harus mencerminkan namanya ABC Ibu Bapak ya. Masih ingat Ibu ABC? A-nya itu apa? Bisa ketik audien, B-nya behavior, C-nya kondisi, dan degree ya. Nah, itu sudah patokan baku ya, harus mencerminkan itu. Abi tidak membahas itu lagi lah, pecankan terus para inter ibu-ibu di pondok, bapak-bapak di pondok ini. Nah, contoh ini, melalui model problem based learning, peserta didik diharapkan mampu menganalisis hubungan antara tindakan, motif, dan prinsip ekonomi dengan tepat dan mampu menyajikan laporan hasil diskusi tentang uh, tindakan, motif, dan prinsip ekonomi dengan baik. Ibu bapak, ini model terbaru lagi tujuan pembelajaran yang pernah Abi dapatkan ketika Abi pelatihan di P4TK Malang, ke Malang Kampung Kuning menuju menuju eh, PKP guru inti ya. Perasaan Abi dan teman-teman dari Garut ada 10 orang. Nah, itu posisi tujuan pembelajaran itu dalam satu kalimat. Jadi tidak ada lagi dirinci, bukan bukan tidak boleh, bukan salah ya. Ini bukan masalah benar. Ini mah hanya format saja. Jadi satu kalimat utuh ya, seperti ini. Oke, kemudian setelah itu apa yang perlu disampaikan dalam EPP 1 lembar? Media, bahan, dan sumber belajar. Media karena ini posisinya PJJ ya. Karena kalau tidak salah EPP PJJ ya. Iya ini EPP PJJ. Kebetulan EPP ini EPP tugas Abdi waktu Abdi dan guru penggerak membuat EPP diferensiasi ya. Nah, medianya ya ini standar ya kalau PJJ mungkin seperti ini. Kemudian bahannya standar juga, sumber disebutkan juga standar. Nah, di sini ada yang namanya kegiatan pembelajaran. Yang ketiga ya, jadi tujuan, media, yang ketiga kegiatan. Dan ini yang penting pokok dari RPP. Nah, Ibu Bapak di sini ada beberapa kolom. Ini ada kegiatan atau sintak. Nah, Ibu Bapak, ketika Abdi atau Ibu Bapak membuat model problem based learning, berarti kita itu sudah mengadopsi pembelajaran abad 21. Kenapa? Itu kan satu ciri ya. Coba Ibu Bapak cek lagi di konsep pembelajaran abad 21. Salah satu ciri konsep pembelajaran abad 21 adalah yang pembelajarannya mengandung HOTS, kemudian problem solving, memecahkan masalah ya. Kemudian model yang digunakan salah satunya PBL ini ya. PBL ini merupakan salah satu model yang memiliki karakteristik pembelajaran abad 21. Itu berarti sudah mengcover itu. Nah, kemudian di kegiatan pendahuluan ya, seperti biasa kata Bu ini tadi, Pak kadang anu sok hilap cenah pendahuluan teh terus apa persepsi teh sok hilap kedah naon heulanya. Nah Ibu Bapak itu mah tidak jadi masalah. Jadi gini Bapak, kita jangan kaku juga terhadap RPP ya. Ketika di RPP ada urutan-urutan pekerjaan yang harus dilakukan oleh guru di awal pembelajaran, tapi pada pelaksanaannya ada yang terlewat, yang tidak usah ini apa, tidak usah gugup ya, atau tidak usah kata Bu Yen itu asal terpelalu gugup kenapa itu. Dan memang FPP itu sendiri masalah dibawa dan tidak dibawa sebetulnya bukan sesuatu yang urgen ya. Dan kalau kita sudah paham apa yang FPP gini, kalau FPP itu betul-betul kita buat, pasti kita paham isinya. Tidak dibawa ke kelas pun sebetulnya tidak jadi masalah Ibu Bapak ya. Justru kalau masih bukan kalau masih kebanyakan guru-guru pada dasarnya ketika EPP dibuat RPP simpan di meja guru eka kelas mah kadang aku nggak bakal satu buku paket, kemudian satu administrasi daftar nilai terus cekap segitu unggul. Nah, itu memang kondisi apa namanya kondisi umum di guru-guru kita ya. Tapi nggak jadi masalah. Yang penting kita yang buat FPP sendiri berarti kita paham apa yang harus kita lakukan. Nah, di pendahuluan Ibu Bapak, nah biasanya, nah ini perlu ada penekanan sedikit Ibu Bapak ya di pendahuluan.
Tadi ada persepsi, masalah absen itu mah fleksibel ya, ada tidak ada, ibu bapak melakukan atau tidak, dan sebetulnya mah absen cukup tanya siapa yang tidak hadir ya. Nah, siapa yang tidak hadir sudah selesai ketemu. Nah, kemudian di sini ibu bapak eh, ada deskripsi kegiatan, ini ada P3. Ini bukan P3 partai ya. Itu P3 itu penanaman karakter atau profil pelajar Pancasila atau sebenarnya karakter atau PPK yang dulu mah. Jadi etaknya nih ibu bapak. Tapi ini menjadi tolak ukur kita ya. Kita ingin menanamkan karakter tadi yang masalah karakter apa Gaga ya tadi. Pak Budi ada karakter. Nah, di sini menjadi patokan kita. Kemudian waktu. Nah, waktu-waktu ini ibu bapak kalau bisa kita patuhi supaya eh, kita tidak offset terlalu terlalu panjang ya. Nah, baik di pendahuluan Ibu Bapak tadi ada persepsi, ada doa dulu tentunya ada doa ya, ada doa segala macam. Kemudian ada persepsi. Persepsi itu kan mengingatkan materi yang sudah dipelajari. Nah, biasanya suka ada yang terlewat Ibu Bapak. Setelah persepsi, sebaiknya di awal pembelajaran itu ini mah boleh dilakukan boleh tidak, tapi saya mah cenderung sering melakukan. Adalah motivasi. Motivasi, memberikan motivasi. Motivasi bisa dalam arti tadi wejangan ya, kata Bu Air ini kalau di wali kelas suka ngewejangan dulu ya malah itu Bu ya, tapi itu panjang teing Bu secukupnya saja motivasi minimal bahwa mengingatkan kembali bahwa belajar itu adalah bagian daripada ibadah jihad, nah itu kepada anak. Kalau Abi mah kadang suka bercerita paling 5 menit atau bahkan menayangkan sebuah video yang kalau Abi misalkan nyenak apa nyenak laptop nyenak ini menayangkan video video inspiratif itu sampaikan kepada anak. Nah, setelah itu ibu bapak setelah memberikan motivasi, baru kita memasuki ke sesi kegiatan inti. Nah, karena Abi PBL di sini ada langkah-langkah. Ya, kalau PBL sudah pada tahu langkahnya apa, mengamati dulu segala macam. Nah, di sini ibu bapak ada istilah literasi 4C dan HOTS. Berarti ini sudah sebetulnya sudah mencerminkan pembelajaran abad 21 berpusat kepada murid, ada kolaborasi, ada problem solving, pemecahan masalah ya, kemudian ada berpikir hot secara apa berpikir kritis secara hot. Nah, itu sudah bagian-bagian dari pembelajaran abad 21 ya. Nah, prosesnya ini ada kolaborasi kan, kolaborasi salah satu dari 4C ini, ciri 4C ya, ada. Nah, kemudian Ibu Bapak prosesnya pembelajaran sesuai dengan ini sudah dilakukan sedemikian rupa. Di setelah kegiatan inti terjadi, PBL-nya sudah selesai. Nah, ini ada utang-utang waktu, diusahakan Ibu Bapak kita bisa memanage waktu dengan baik. Kalaupun mau diskusi kelompok, ya, diskusi kelompok, misalkan kelompoknya ada 5, nah sesuaikan waktu kalau memang waktunya tidak cukup, ya mungkin perwakilan saja ya yang melakukan presentasi. Jangan lupa pada saat diskusi, pada saat presentasi, Ibu Bapak melakukan penilaian keterampilannya muncul di situ ya dengan rubrik yang sudah Ibu Bapak siapkan. Nah, kemudian Ibu Bapak eh, penutup. Nah, ini penutup kadang ada hal yang perlu Ibu Bapak eh, perhatikan dengan baik ya. Pertama, sebelum selesai pembelajaran Ibu Bapak di penutup biasakan Ibu Bapak melakukan yang namanya membuat kesimpulan ya. Membuat kesimpulan tentang pembelajaran materi pembelajaran yang sudah dipelajari oleh anak. Bisa oleh ibu, bisa oleh bapak guru, atau bisa juga oleh anak yang sudah paham tingkat pemahamannya yang sudah cukup. Boleh maju ke depan, kalau bisa maju ke depan supaya partisipasi anak dalam pembelajaran itu terlihat aktif-aktifnya terasa gitu ya. Nah, dan setelah kesimpulan sebelum ditutup Ibu Bapak biasakan Ibu Bapak melakukan yang namanya refleksi ya. Nah, kantos Ibu Bapak melakukan refleksi di akhir pembelajaran atau kayak waktu ke bujung sep. Nah, Ibu pernah ya Ibu Bapak ya refleksi. Kira-kira apa saja itu refleksi Ibu Bapak? Kalau Ibu Bapak pernah melakukan.
iya, baik. 100 buat Bu Rini ya, luar biasa Bu Rini sudah mempraktekkan ya. Jadi betul Ibu Bapak, paling tidak Ibu Bapak anak itu di apa namanya, diingatkan kembali ya bahwa apakah eh, kamu mengerti pembelajaran hari ini ya. Nah kalau anak menjawab dengan sepakat tidak mengerti Bu atau apa, nah itu bahaya gitu. Ulah itu bahaya. Eh, Pastikan bahwa anak memahami, kemudian pastikan bahwa anak itu senang belajar hari itu, ya, senang belajar hari itu. Itu bagian yang ibu bapak harus selalu ibu bapak lakukan terhadap anak di akhir pembelajaran. Ya. Karena itu untuk merefleksi diri kita sendiri. Jadi kita jangan merasa pembelajaran itu sudah kita selesaikan, gugur kewajiban, tapi apa yang anak dapatkan yang tidak sampai, tidak kena ya. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Makanya itu pentingnya kita melakukan yang namanya refleksi ya, refleksi. Nah, kemudian setelah refleksi selesai, silakan Ibu tutup ya, tutup dengan kegiatannya dan Ibu lakukan apa yang namanya eh, berdoa kalau memang perlu ada waktu, Ibu lakukan doa seperti itu. Nah, kemudian Ibu Bapak menanggapi yang ke bawah ini lampiran, maaf penilaian dulu, penilaian yang kemarin sudah disampaikan, sudah kita bahas ya. Ini tidak perlu lagi. Nah tadi dari Ibu Yeni ya mengenai kenapa Pak antara RPP dengan kenyataan, baik juga dengan Bu Rini, itu kadang suka ada yang namanya ketidaknyambungan atau penyimpangan-penyimpangan. Sebetulnya satu hal yang normal Ibu Bapak hampir di setiap aktivitas pembelajaran, yang namanya kondisi di lapangan kadang tidak selamanya apa, tak selamanya mendung itu kalau lagunya selalu lagu aja. Tak selamanya apa yang ada di RPP itu harus kita laksanakan 100% di kelas. Abi pernah mengalami Ibu Bapak ketika Abi di RPP, Abi siap akan melakukan aktivitas diskusi dengan anak-anak ya. Tetapi apa yang terjadi Ibu Bapak, kelas tersebut kebetulan itu kelas 8E masih ingat, kelas 8E itu Abi posisinya di jam terakhir, jam ke-7, jam ke-8. Jam sebelumnya, Ibu Bapak jam ke-5, ke-6, anak itu baru selesai melaksanakan olahraga. Nah, begitu Abi masuk ke dalam kelas, posisi anak kesang, kemudian wangi di seantero kelas. Kemudian ada yang masih makan, kemudian ada yang masih pakai baju olahraga, sementara jam Abi sudah mulai. Nah, kira-kira sebelum Abi mengadongeng lanjutannya, kalau ibu dalam posisi seperti itu, apa yang akan ibu bapak lakukan? Oh, coba. Bu Ai kumaha ta Bu Ai? Versi Bu Ai kumaha ta? Gitu ya. Iya, iya. Terus di kelasnya gimana, Bu? Selanjutnya di kelasnya dilakukan Ibu bagaimana yang dilakukan oleh Ibu? Enggak. Bukan itu, Bu. Pada saat kejadian, maksud Abdi, pada saat kejadian, apa yang Ibu lakukan saat itu? Beres, oh, langsung belajar ya. Oh,
Oke, oke. Baik, terima kasih luar biasa. Nah, tepuk tangan dulu buat Mai. Baik, mantap ya. Enggak, yang lain. Ada punya versi yang lain. Atau bahkan pernah mengalami. Budi, apa Budi? Mengapa Budi? Oh, kasihan. Panungtung ah. Ya, ya. Ya, ya. Ya, terima kasih Pak Budi, luar biasa. Ada lagi satu lagi, barangkali ada yang mau berbagi pengalaman. Oh, Bu Linda, angkat, coba Bu Linda gimana? Ya, oh gitu ya. Macet ya. Karena apa itu Bu? Karena jadi kenapa? Oh, jadi macet gitu gimana? Atau anak main dulu di pasar gitu? Oh gitu. Terus ada, oh ya, ada upaya nggak dari sekolah supaya itu apa Bu nggak nyuruh dibubarin aja tuh pasalnya? Oh gitu ya. Atau jangan baik baik. Atau jangan-jangan gurunya juga senang ya ikut. Oh masuk. Jangan-jangan gurunya juga ikut di pasar. Oh iya 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 enggak, enggak. Iya baik. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Mana Bu Dewi? Bu Dewi nih. Kayaknya Bu Dewi punya jurus baru nih. Gimana Bu Dewi? Iya. Betul, betul, betul.
Tuh. Baik. Ya, luar biasa. Tepuk tangan buat Bu Dewi ya. Sudah luar biasa senyumnya, luar biasa juga pembahasannya. Aku semana? Kenapa aku semana? Siapa aku semana? Ada ini enggak komentar aku semana dengan kejadian barusan? Ayo fokus. Gimana? Halo? Fokusnya belum belum. Betul apa yang dikatakan oleh Bu Dewi ya. Nah itulah menjawab dari Bu Airini dan Bu Yeni ya. Ada kalanya RPP yang sudah kita buat pada pada situasi dan kondisi tertentu itu tidak kita gunakan. Artinya bahkan tidak digunakannya bisa seperempatnya, bisa setengahnya, atau bisa seluruhnya. Apakah itu salah, Pak? Ini bukan masalah salah benar ya, situasional. Yang penting apa ya? Penting apa pembelajaran tetap terjadi. Nah, itulah Ibu Bapak di sini muncul yang namanya istilah merdeka belajar ya. Merdeka belajar dan merdeka mengajar. Dulu waktu abdi di SMP Bayongbong Kapungkur ya, menuju idealisme abdi abdi asal dosa Kapungkur contohnya ketika ketika posisi seperti itu jam terakhir kemudian beres olahraga kemudian anak belum siap bahkan pakaiannya pun masih apa masih pakaian olahraga begitu abdi masuk anak tidak siap ya abdi nyamun manusia sama ngambek gitu ya sampai marah-marah ke anak bahkan anak yang tidak pakai ini suruh keluar beri waktu 5 menit kalau 5 menit bajunya belum selesai silakan tutup pintu di luar Abi dulu belum mau sekejam seperti itu Abi terus terang waktu itu Abi masih guru jadul ya belum belum guru merdeka belajar belum paham filosofi Ki Hajar Dewantara tapi ternyata itu kurang tepat bukan salah itu kurang tepat. Artinya apa artinya ibu bapak kalau ibu bapak belajar yang namanya filosofi Ki Hajar Dewantara ya pendidikan Ki Hajar Dewantara kita menghamba kepada anak kemudian kita memahami perbedaan anak, kemudian kita menghadirkan kenyamanan belajar buat anak. Ya, mereka belajar itu kan anak nyaman belajar dengan kita, nyaman belajar dengan cara apapun. Nah, pada posisi-posisi seperti itu, ibu bapak baru disadari oleh Abi ya, dan mungkin oleh kita semua bahwa belajar itu sejatinya bukan mesti kita duduk di atas meja, anak duduk di atas meja, duduknya di atas kursinya, belajar di meja, duduk rapi, duduk manis, memperhatikan guru berbicara, itu adalah betul-betul KBM. Sebetulnya tidak seperti itu, Bapak. KBM itu bisa terjadi bukan hanya di meja kelas saja, betul apa seperti kata Bu Dewi, bisa di luar kelas, di kelas pun juga bisa tanpa meja, tanpa kursi, anak selonjoran di bawah, kita bercerita, kita ngobrol dengan anak, ya, dengan duduknya sama, tidak pakai kursi tapi sama-sama di bawah. Kemudian kita bisa anak bawa ke masjid, kita bisa anak bawa ke perpustakaan untuk belajar. Nah, itulah merdeka belajar intinya Ibu Bapak yang diinginkan oleh menteri kita. Artinya apa? Artinya sekali lagi RPP bukan sesuatu yang sifatnya kaku, ya, tapi fleksibel. Apalagi situasi kondisi seperti yang terjadi barusan itu kan situasional, ya. Sudah jam terakhir, sudah setelah olahraga. Nah, Abdi waktu itu melakukannya seperti ini, Ibu Bapak ya, hampir mirip dengan yang disampaikan oleh Ibu Dewi. Ketika Abi melakukan itu, Abi sudah ya udah ini mah tidak akan diskusi ini mah. Artinya apa? Artinya Abi nawarkan kepada anak, nah ini maunya gimana? Mau belajar di perpustakaan atau mau belajar di luar kelas? Tetapi Bapak
kasih tugas dulu. Tugasnya apa? Meresume materi, kemudian membuat pertanyaan dan menjawab sendiri. Nah, Abi menawarkan seperti itu, anak-anak setuju. Kemudian apa yang dilakukan? Ya anak-anak sebagian pergi ke perpustakaan, kemudian sebagian pergi mengerjakannya di masjid lesehan, kemudian tidak ada yang di kelas, semuanya di luar, ya semuanya di luar. Karena mungkin ya itu tadi haredang, 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 panas gitu ya. Jadi tidak akan nyaman anak kalau dipaksakan di kelas ya, apalagi dipaksakan harus diskusi. Terus gue capek pak cuma gitu. Nah kita menghargai itu. Akhirnya anak diberikan kebebasan, tapi belajar mah tetap ada. Dan kita ibu bapak awas ketika kita melakukan seperti itu, cul kita tanya tiba-tiba udah we kita mah ngopi ngopi kemudian ngawangkong dengan teman-teman di ruang guru sambil ketawa-ketawa ya, masuk lagi ngecek lagi ketika bel pulang ya. Jangan begitu, itu tidak baik buat kita ya. Tapi kita bimbing dulu anak, kita anak ke perpustakaan, kita lihat dulu ke perpustakaan, dilihat betul tidak ke perpustakaan, kemudian apa yang dia lakukan kita lihat. Ketika anak mengerjakannya di dalam masjid, kita lihat betul atau tidak dan sebagainya. Ya ada heureunya, ada bercandanya anak-anak yang belajarnya di luar, biarkan saja selama itu tidak mengganggu kelas lain. Itu yang paling penting pokoknya. Ketika kita mengajak keluar, jangan sampai mengganggu kelas yang lain. Sebab kelas yang lain kan sedang serius di dalam kelas. Makanya kita arahkannya, kalau Abi cenderungnya ke masjid, tidak di lorong ya, ke masjid atau ke perpustakaan. Boleh boleh di luar boleh di luar tapi sekitar perpustakaan atau sekitar masjid. Tidak di depan kelas yang lain. Nah, itu salah satu syarat yang harus disepakati. Ya, alhamdulillah Ibu Bapak, Abi bisa nyantai oke ya, nyantai. Tapi Abi memantau anak. Nah, 15 menit sebelum bel berbunyi ya, anak suruh masuk lagi ke dalam kelas. Masuk ke dalam kelas kemudian menyampaikan apa yang sudah mereka kerjakan. Sampai akhirnya bel berbunyi. Alhamdulillah anak tidak merasa tertekan, tidak merasa kecapean, tidak merasa dibeban. Tapi pembelajaran terjadi di situ ya. Dan pada akhirnya pada saat 15 menit di kelas itu mereka sering sharing ya, saling menyampaikan apa yang diselesaikannya. Kemudian oleh kita diberi penguatan, ada kesimpulan, ada refleksi terjadi di situ. Dan mungkin itu salah satu yang terjadi. Jadi ya dua ini dan lain tak selamanya seperti itu terus kita menjadi bagian yang pasti kita lakukan di setiap pembelajaran. Walaupun tetap LPP adalah komponen penting acuan kita sebagai guru dalam hal melakukan aktivitas belajar mengajar. Nah, barangkali ada yang mau menambahkan? Bu Yeni, Bu Ai gimana? Bisa dipahamkan? Bisa di Iya, ya. Baik, terima kasih ya. Nah, atau begini Bu, bisa saja kita bawa anak selain tempat-tempat tadi ya. Kalau misalnya sekolahnya ada lab komputer ya, kita bawa aja ke lab komputer ya. Kita browsing di sana sambil anak secara berkelompok ya. Kita beri bahan dulu, beri bahan supaya melakukan discovery learning atau studi dengan cara studi literasi, studi apa namanya, studi literasi, studi literasi digital maksudnya ya, dengan cara meng-googling dan segala macam. Itu sebenarnya lebih senang lagi anak diajak seperti itu ya. Nah ibu bapak, sekali lagi bahwa pembelajaran kita sejatinya harus pembelajaran yang memerdekakan anak ya, merdeka belajar. Itu yang harus kita pahamkan. Pembelajaran abad 21 salah satunya tadi anak bisa merasakan kenyamanan, anak merasa enjoy belajar dengan kita, tidak tertekan, kemudian terjadi diskusi, terjadi kolaborasi, anak mengeluarkan berpikirnya, kritisnya keluar, ya, kreatifnya keluar dan sebagainya. Nah, itu
eh, bisa mereka peroleh, bisa mereka dapatkan, tentunya kembali kepada kepiawaian gurunya masing-masing di kelasnya masing-masing ya. Sekali lagi Ibu Bapak, tantangan bagi kita guru IPS ya, bahwa IPS itu adalah pelajaran yang gampang-gampang susah ya, gampang-gampang susah. Oh ya tadi dari Pak Gaga ya. Ini Pak, bagaimana katanya dari Pak Gaga dan dari Bu Lisa juga ya. Hal-hal dasar saja sudah tidak dikuasai oleh anak. Bagaimana kita mau mengajak anak berpikir hots ya. Nah ini sebuah tantangan, itu sebuah tantangan. Tapi paling tidak begini Bu, buat Pak Gaga dan Bu Lisa ya. Ketika anak katakanlah dalam hal membacanya masih kurang ya, tapi perilaku masih diejak ini namanya SMP masih bacanya masih diejak atau anggaplah seperti itu ya, ada anak yang ketika membaca itu susah banget. Nah kenapa tidak ibu bapak kita menggunakan pembelajarannya dengan cara menayangkan ya, mudah-mudahan insya Allah kalau limbangan satu mahnya Pak Gaga terus ayah yang fokus komputer mah segaduhnya Pak Gaga, kemudian Bu bisa ya Bu bisa Bu Bu Lisa ya di SMP 2 Bayangpong, SMP 2 Bayangpong, SMP 1 Limbangan, insya Allah laptop terus gaduh, kemudian infokus ayah, kenapa tidak kita belajar itu tidak usah anak suruh membaca, kalau memang minat bacanya kurang. Katakanlah ketika kita belajar tentang sejarah manusia purba, ya, kenapa kita tidak tayangkan film atau video yang berkaitan dengan manusia purba? Kan sudah di YouTube ibu bapak ya. Da Abima, alhamdulillah, namun video-video dari YouTube pembelajaran yang di-download ku Abi itu terus hampir 50 giga ngomong dikumpulkan ku Abi. Nah itu untuk itu. Salah satu cara kita mensiasati anak untuk menarik minatnya untuk belajar dengan tingkat bacanya literasinya rendah. Kan literasi itu tidak mesti harus membaca saja ibu bapak ya. Melihat tayangan, kemudian membuat resume dari tayangan, melihat mengamati bergambar atau video itu sebenarnya itu sudah literasi ibu bapak ya, literasi gambar, literasi audio visual, dan insya Allah dalam literasi-literasi seperti itu anak tidak akan bosan dan tidak perlu butuh keterampilan baca yang tinggi sebetulnya, cukup dengan melihat gambar pun anak sudah, bahkan tidak sedikit anak bisa lebih paham ketika anak melihat gambar. Contoh Abi ketika mempelajari bagaimana membedakan ciri-ciri kehidupan praaksara ya dengan eh, berburu dan mengumpulkan makanan dari mulai tingkat sederhana, tingkat lanjut, kemudian masa bercocok tanam dan pengundagian. Kebetulan Abi menemukan video, ada contoh video animasi dari ya video film, sebuah film yang dalam aktivitasnya itu bahkan lucu, di situ ada lucunya, ada proses memenuhi kebutuhannya berburu binatang ya. Kita ambil itu yang video tersebut, kita ambil videonya di YouTube, ada panjangnya durasinya kalau lebih ada 4 menit 5 menit. Kenapa tidak kita belajar ke anak-anak, ayo nama orang nonton video rame, tapi awas pas nonton video tolong buat resume, buat catatan ya, apa yang kalian pahami atau apa yang kalian ingin tanyakan dari video tersebut. Kertasnya dicepeng, pulpennya disiapkan, video diputar. Ya kita tinggal duduk manis saja, lihat layarnya. Nah, anak akan melihat di situ, akan belajar. Oh, begini-begini. Kita tidak perlu capek-capek berbicara ya. Anak tidak perlu membaca buku yang panjang-panjang yang memang membosankan buat dia. Katakanlah anak itu mungkin sudah enak baca huruf, apalagi baca buku. Bukankah sebelumnya anak sudah belajar bahasa Indonesia, belajar matematika ya, IPS di jam terakhir. Nah, pada posisi seperti itu, buat variasi kita untuk menayangkan video ya. Pak, kami metasan gaduh laptop, metasan gaduh itunya canak atau kalep bumi ayah lab ya di komputer. Masih kene Pak, kami mah gaduh lab komputer acan atau ibu bapak nggak modal gambar, punya gunting gambar kaitannya dengan itu di print, berikan kepada anak mengamati gambar saja itu sudah banyak cara maya ibu bapak ya. Silakan dieksplor, digali potensi-potensi sarana dan prasarana kelas, kemudian potensi dari anak itu sendiri dan potensi dari ibu bapak sendiri untuk membuat kreativitas. Ini salah satu ibu ciri
salah satu ciri pembelajaran abad 21 adalah gurunya juga kreatif. Guru kreatif, kemudian guru juga memanfaatkan teknologi ya, IT dan segala macam. Itu panggilan ibu bapak ya yang bisa diserahkan ke ibu bapak. Udah. Oh Bu Dewi mau ada yang bisa, mau Bu Dewi? Silakan. Oh, mangga mangga nanti kamu. Mau. Saya Bu. Ya. Eh, sekedar Bu anu bingungna seueuran tapi sekelikan. Pertanyaan aduh. Seueuran teh atau bingungna atau hanya beberapa anak saja? Gitu. Iya. Betul, betul, betul. Betul, ya. Iya, iya, iya. Baik, terima kasih Ibu, luar biasa ya. Nah, Ibu Bapak, apa yang dialami Bu Dewi itu dialami juga oleh saya, dialami juga oleh yang lainnya Bu Dewi, jangan khawatir. Dan memang kita tidak bisa memaksakan harus 100% anak itu bisa di kelas itu. Pahami bahwa anak itu punya perbedaan, ya. Anak pun misalkan tadi Ibu mengatakan ada diskusi mah anak terame, ada dikasih soal ngabalebek deui gitu anak teh nya. Nah, Ibu Bapak tidak usah khawatir Ibu Bapak dan tidak usah menyalahkan diri sendiri. Memang bisa jadi anaknya pada saat diskusinya partisipasinya mungkin agak kurang dan sebagainya. Tapi kan kalau dikaitkan ke nilai Ibu Bapak, tetap kita juga harus bijaksana Ibu Bapak ya. Yang namanya nilai akhir itu adalah nilai akumulasi. Jadi nilai akumulasi anak. Jadi bukan hanya nilai kuis saja ketika yang terakhir itu Ibu ya. Tapi ketika anak di awal pembelajaran, sikap anak, perilaku anak, kemudian aktivitas anak di diskusi, aktivitas anak di presentasi itu kan menjadi bagian yang terpisahkan menjadi satu nilai yang utuh di akhir nanti ya. Nah, jadi ya nggak apa-apa memang kalau memang apa namanya kalau memang pada beberapa anak ada yang tingkat pemahamannya yang masih begitu-begitu saja ya walaupun kita sudah cek paripurna terus beak dengkap gitunya dengan model-model anu hebat-hebat kita gunakan tapi kenyataan nggak apa-apa ibu berproses saja ya. Bu Ai mana Bu Ai? Iya 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 kedengaran. Iya iya. Hmm.
Ya, 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 betul sekali Bu. Nah itu yang kolaborasi-kolaborasi seperti itu biasanya itu identik dengan eh, pembelajaran yang berbasis project biasanya ya. Itu yang berbasis project itu sangat mungkin dan seharusnya dan bagusnya memang saling berkolaborasi dengan mapel-mapel yang lain ya. Eh, bagus itu bagus harus dicoba ya. Dan memang RPP-nya juga nanti RPP gabungan ya, RPP gabungan dari dua mapel tersebut. Termasuk penilaiannya pun nanti ada penilaian gabungan juga. Ya bagus kalau bisa direalisasikan ya. Baik, Ibu Bapak, sudah lumayan kita berdiskusi ya ke sana kemari, menyinggung sana menyinggung sini, dan waktu sudah melebihi pukul 15 ya, lewat 00. Tinggal satu hari lagi besok Ibu Pak ya, ada post-test. Tapi sebelum post-test kita ada sinkronus dulu ya, mungkin 1 jam setengah jam lah, untuk membahas materi tentang literasi dan numerasi termasuk karakter ya. Dan memang ini bukan materi baru sebetulnya, Pak, tapi materi yang sekarang itu semakin terus dikuatkan di setiap pelatihan-pelatihan maupun di setiap program-program yang ada. Termasuk waktu Abdi ikut program sekolah penggerak, program guru penggerak. Sekarang Abdi di sekolah penggerak juga, sama-sama penggerak. Itu materi ini jadi materi yang tidak pernah absen, selalu di apa namanya dipelajari ya. Tapi intinya paling tidak, oh ya intinya satu lagi mungkin di dalam IPS bagaimana kita menggali literasi ya, Bu apa ya, menggali literasi maksud Abi tanpa mengesampingkan kasus-kasus yang terjadi di sekolah-sekolah yang Pak Gaga dan teman-teman tadi ya, masalah membaca. Tapi paling tidak ada satu kiat Ibu Bapak, Abi melakukan ini sharing ti Abi imanya. Abdi Ibu Bapak dalam pembelajaran IPS punya metode bagaimana anak itu bisa membaca buku, mau membaca buku. Ibu Bapak Abdi ketika Abi pertama masuk ke dalam kelas, sebelum Abi berdiskusi, bukan menjelaskan, Abi berdiskusi dengan teman, dengan anak-anak materi yang akan diajarkan, Abdi membuat soal satu atau tiga soal. Satu atau tiga soal, tidak terlalu panjang jawabannya, tapi itu esensial. Tiga soal untuk dijawab oleh anak. Ya, Abi berikan, Abi tulis di papan tulis, Abi baru masuk ke kelas. Baru masuk ke kelas, langsung nulis di papan tulis. Tolong jawab tiga pertanyaan ini. Nah, jawabannya ada di buku. Nah, kemudian setelah itu Abdi memberikan kepada anak untuk berlomba-lomba. Siapa yang paheula-heula selesai datang ke depan atau Abdi menghampiri, biasanya Abdi menghampiri anak, Abdi keliling ke belakang 15 menit, Abdi keliling ke belakang, kemudian memeriksa pekerjaan anak. Yang duluan selesai, acungkan tangan, kopi disemperin, beri tanda tangan, beri nilai, beri angka 1. Yang kedua juga sama, angka 2 sampai 5. Ya, minimal 5 besar. Setelah selesai ada 5 besar dalam 15 menit, habis stop, habis ke depan, kemudian di situ terjadilah pembelajaran. Ada yakin, sa breng-breng anak, anak pasti pernah baca buku saat itu. Sehingga ketika kita habis diskusi dengan anak tentang materi yang diajarkan hari itu, paling tidak tingkat malawengnya itu bisa diminimalisasi ya. Karena anak sudah tahu, bahkan di situ terjadi diskusi, terjadi dialog. Literasi kita dapat ya, kemudian diskusinya kita dapat di situ. Itu salah satu trik Abi. Sampai hari ini, setiap Abi masuk tidak pernah bicara, Abi langsung nulis soal. Dan kebetulan memang di sekolah Abi, anak sudah punya buku paketnya satu-satu ya. Sudah dibeli buku paket satu orang satu. Alhamdulillah, jadi itu memudahkan ya. Ketika ketika Abi menyampaikan soal, anak sudah tinggal buka buku, cepat karena itu tadi ada nuansa kompetisi di situ. Jadi anak merasa tertantang untuk, bahkan anak yang yang biasa hare-hare ya, lihat kiri kanannya serius, lihat kiri kanannya ke depan dapat nilai kan, karena Abi diumumkan nanti tanda tangan Abdi, ranking nilai itu diakumulasi akan menjadi nilai plus, nilai tambah. Memang kan jadi semangat ya, anu malas oke jadi terdorong malu gitu, bahkan karena Abi sering ke belakang. Nah itulah Abi mah kalau mengejar itu Abi ke belakang, jalan-jalan ke belakang sambil ngecek kelas, sambil ngecek bangku, sambil ngecek kebersihan belakang,
Kemudian melihat anak juga sudah paham ketika abi masuk pasti anak semua tidak ada yang tidak menulis, tidak ada yang melaung, semua fokus ya. Dan itu memang berproses tidak bisa sekaligus tapi seiring berjalannya waktu semakin ke sini abi semakin ringan masuk kelas itu anak sudah siap. Bahkan ketika abi masuk kelas anak sudah bukunya itu sudah siap di bangkunya bahkan sudah dibuka ya. Nah, itu mungkin salah satu trik Ibu Bapak ya. Dengan kondisi di sekolah Abi di SMP 1 Garut memang Abi memungkinkan untuk berbuat seperti itu. Dan sebetulnya bisa juga Ibu juga dengan cara yang sama dengan apa namanya dengan cara ibunya masing-masing ya. Itu salah satu trik bagaimana menguatkan literasi dalam pembelajaran IPS ya. Ibu Bapak alhamdulillah ya sudah lewat nih, sudah lewat waktu tapi tidak apa-apa ya. Yang penting kita dapat ilmu mudah-mudahan eh, apa yang kita diskusikan hari ini membuka wawasan kita Ibu Bapak yang penting itu membuka wawasan kita menambah ilmu baru yang sudah baik pertahankan kalau perlu tingkatkan yang belum dilakukan mari kita lakukan Ibu Bapak ya. Nah, sebelum ditutup kita foto dulu ya seperti biasa sebagai bukti Ibu Bapak punten dibuka eh, kamera ya Pak Gaga punten Pak Gaga Pak Dindin Bu Dewi. Nah, ini Bu Dewi munculnya pas akhir saja, Bu Dewi Winayati. Pak Gaga, Pak Gaga lagi ke belakang nih. Oh iya. Baik Ibu Bapak, kita foto bersama dulu ya. Silakan pasang wajah termanis, tercantik. Ya. Hitung tiga, angkat jempol. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah. Eh, Bu, foto duaan, sama duaan. Mangga Ibu Bapak ya, Alhamdulillah. Kita sudah tidak terasa ya, satu hari lagi kita pelatihan dari hari Sabtu sampai alhamdulillah masih semangat. Mungkin beberapa rekan kita yang tidak masuk bisa jadi mungkin faktor sinyal ya, faktor cuaca. Eh, Kamari abis kenging WA Jabri ya di Pasuwandi, kenapa aduh ripuh di kampung mah di makan bukti mas. Sinyal teh kudu apa namanya? Kudu harus cari ke sana kemari. Bahkan di sekolahnya mau tidak ada sinyal segala macam. Ya nggak apa-apalah memang kita maklumi ya karena kondisi Indonesia maaf kondisi Garut yang sangat luas ya kemudian distribusi sinyalnya belum selesai makanya orang-orang yang di sana mungkin kalau ke kota di samping meset pulsa meset kuota meset sinyal supados ayah persediaan sinyal tapi nggak apa-apa ya kita maklumi saja. Dan jelas semangat belajarnya tetap ibu bapak pertahankan ya pertahankan karena bagaimanapun bukti atau ciri pembelajaran abad 21 itu adalah guru yang long learn education apa belajar sepanjang hayat ya itu tidak boleh sampai terputus. Baik Ibu Bapak, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan hari ini menjadi pahala buat kita semua. Amin ya rabbal alamin ya. Jadi kebaikan juga jadi pahala jihad terutama ya. Karena belajar itu terus terang Ibu Bapak belajar kita itu adalah mencari ilmu itu pahalanya sangat tinggi ya. Ya betul Pak Budi ya. Setara bahkan melebihi dengan sholat sunat itu jihad sebetulnya ya. Ya. Belajar bukan hanya milik pelajar saja, belajar bukan hanya milik mahasiswa saja, belajar milik semua orang, termasuk kita sebagai guru. Guru yang terus belajar dan terus belajar berarti adalah itulah guru yang terhebat ya. Karena dengan belajar kita menjadi tahu yang tidak tahu, terampil yang tidak terampil, dan bisa membuka wawasan kita untuk menjadi lebih baik lagi. Kalau guru semakin hebat, insya Allah siswa pun akan hebat pula. Kita akan menghebat-hebatkan siswa di sekolahnya masing-masing kalau kitanya juga sudah hebat ya. Hebat artinya kita bisa menghebatkan orang lain. Ibu bapak hebat berarti ketika ibu sudah bisa menghebatkan anak didik kita dengan cara apapun, dengan tingkat apapun. Baik ibu bapak, itu saja yang bisa kita diskusikan hari ini. Mudah-mudahan ibu bapak semuanya masih diberikan semangat untuk terus belajar. Masih ada satu hari lagi ibu bapak ya. Silakan nanti di asinkronusnya
belajar mandirinya, literasinya ditamatkan ibunya sampai centangnya sampai habis, literasi, numerasi dan karakter. Selalu nanti ada contoh-contoh soal literasi, contoh soal karakter, survei karakter ya, yang ibu bapak mudah-mudahan bisa kita coba. Baik ibu bapak, itu saja yang bisa kita diskusikan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Enggak, Wilujeng Kasadayana guru-guru hebat.